buat Wianti, bencana buat Nana. Ya bang, bersyukur aja bang. Daripada kita kena tugas untuk nyariin dia sampai ketemu, kan mendingan dia datang sendiri aja ke pondok, ya kan? Gak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz Jainal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Apoy udah balik. Alhamdulillah. Selesaikan dulu urusanmu, setelah selesai baru kerjakan urusan yang lainnya. Oh, iya, maksudnya selesai semuanya beres, udah beres ngepel, nyapu segala macam, nanti kita nyusul ke sana, boleh? Oh, boleh. Dengan senang hati. Ya sudah, dilanjut. Saya ke ladang dulu. Ya? Ntar nyusul ya Pak Ustadz ya? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, makasih Pak Ustadz. Ayo masuk. Ayo duduk sini. Pak, sampai kapan saya harus dimari? Sampai orang tua kamu datang. Cah, kalau sampai orang tua saya datang mah bisa bau badan saya. Anak orang kaya lo ya? Yalah, emang lu lihat gue udah tampang orang susah? Sombong banget lo. Gue emang orang susah. Buat makan aja gue kudu nyolong ayam dulu. Apes banget gue hari ini. Cuma nyolong ayam segitu aja. Gue sampai digebukin sama warga. Sampai dibawa kemari gue. Kesian banget ya. Nasib maling kecil kayak lu ya. Cuma nyolong ayam aja sampai digebukin warga. Terus dipenjara pula lagi. Enak banget tuh maling-maling gede. Koruptor. Yang ngambilin duit rakyat tuh miliaran. Mana dimasukin penjara pakai baju bersih. Udah gitu, lambain-lambain tangan lagi ke wartawan. Kurang ajar emang itu koruptor tuh. Jangan-jangan lu, bapak lu koruptor ya? Deh, sembarangan lu kalau ngomong lu nggak pakai adi ayak lu. Orang tua gua itu bukan pejabat, tapi pengusaha kelas kakap. Nih, gua calon ahli waris tunggalnya. Narkoba ya? Lu lagi kate-kate. Gua tuh kagak main narkoba, mabok-mabokan kagak main. Gua tuh pembalap, tahu nggak lu? Enak banget hidup lu. Coba lu rasain jadi gua. Buat makan aja, gua kudu nyolong ayam dulu. Sampai-sampai nyawa gua jadi taruhannya. Lah lu, nyawa lu taruhkan gitu aja. Cuma buat balap-balapan. Lu juga ngancem keselamatan nyawa orang tuh. Gua janji, gua bakal jalanin amanah almarhum Babe. Mak, apa janji Mak? Apa bakal ngebahagiain Emak dengan ilmu agama yang apa punya? Mak, apa janji? Assalamualaikum. Musa, waalaikumsalam. Om Apoy. Musa, nanti lu tolong ajarin gue cara ngapal Qurannya bener ya. Biar gue bisa ngapal Quran sama kayak lu. Dan gue kerjanya gak cuma tukang gulung orang doang. Iya, makanya Ya, sehat. Boy. Insya Allah, Om Apoy. Yaudah, masuk ya Om Apoy. Ya, Ayo masuk, Boy. Ayo. tapi tenang, Om Apoy masih gulung orang kok. Sehat, Bang. Alhamdulillah. Dia. Sehat. Ya salah. Musuh Ana satu datang. Ini bahaya buat Wianti, bencana buat Nana. Ya bang, bersyukur aja bang. Daripada kita kena tugas untuk nyariin dia sampai ketemu, kan mendingan dia datang sendiri aja ke pondok, ya kan? Gak apa-apa. Assalamualaikum Pak Ustadz Jainal. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Om Apoy udah balik. Alhamdulillah.
Kayaknya ada yang seneng nih. Sama Faang dan Tommy. Sendirian. Terus sekarang Om Puya ada di mana? Apa udah balik? Diantar Musa ke kebun, nyusulin Om Ovi dan Ustadz Zainal. Ustadz Zainal di kebun. Kamu mau kemana? Mau ke kebun, lihat orang berkebun. Gak boleh. Apa-apa nggak boleh. Ngeliat orang berkebun aja nggak boleh. Terus boleh ngapain? Ngerem di kamar sampai stres. Hanya ingin melihat berkebun. Iya, boleh kan? Saya antar. Saya ikut ya. Yaudah, saya juga ikut ya. Mau ikut-ikut aja. Yaudah sekarang kita bareng-bareng aja ke sana. Sekalian metik sayuran. Pak Ustadz, itu harus pakai cangkul Pak Ustadz. Iya, tujuannya adalah tanahnya biar gembur, sehingga oksigen bisa masuk dan pada saat kita menanam, maka tanamannya akan mudah dengan tumbuh. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang Ustadz. Iya, sekarang saya mau tanya sama kalian, ya, perhatikan baik-baik. Ini apa? Itu sih namanya kacang Pak Ustadz. Kacang tanah. Tahu. Oh iya, maksud aneh kacang tanah. Berapa biji kacang tanah yang saya pegang? Sebiji Bang Ustadz. Bang Ustadz ngapain sih nanya-nanya matematika biji-bijian? Itu pelajaran SD Bang Ustadz. Saya akan terangkan tentang matematika rohani. Nah, kita akan tanam biji kacang tanah ini. Satu biji kacang tanah ya tidak akan berarti apa-apa di atas muka bumi yang luas ini. Namun apabila kita tanam, nah, ya, insya Allah setelah ditanam maka akan tumbuh satu pohon kacang tanah. Sabar, kita sirami, kita tunggu waktunya. Setelah itu kita panen, kita tanam lagi. Insya Allah akan tumbuh lagi ratusan pohon yang akan menghasilkan ribuan kacang tanah. Sabar lagi, kita sirami lagi, lalu kita panen lagi. Insya Allah dari satu biji kacang tanah akan tumbuh miliaran biji kacang tanah yang akan mengisi seluruh muka bumi. Maksud dari cerita saya ini, di dalam diri manusia itu ada yang namanya hati. Jadikan hati itu adalah ladang. Dan niatan santri adalah biji kacang tanah. Tanam niatan santri itu di dalam hati. Sirami, sabar, ikuti aturannya. Insya Allah berjalan dengan waktu, maka dia akan menjalar ke seluruh badan kita sehingga akhirnya kita akan ikhlas untuk menjadi seorang santri. Paham? Ngerti Bang Ustadz. Paham? Paham. Paham? Paham Ustadz. Alhamdulillah. Ayo, kita lanjutkan. Oh iya bisa nih. Gue aja ngejain. Saudara Tommy, Ya Pak, kami sudah menghubungi papa kamu. terus